Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kami dalam segala kegiatan, aktivitas, kesibukan kami masing-masing. Dan di malam ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami lagi untuk beristirahat. Sebelum kami tidur, kami rindu untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Kami berdoa hikmat roh bijaksana Tuhan berikan bagi kami, supaya ketika kami baca firman Tuhan kami boleh mengerti, dan biarlah firman-Mu yang menguasai seluruh kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, dan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ke-16. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram mengampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ketika Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Gesyur. Kata Hagar hamba Sarai, "Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang kunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan dengan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Baret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul El Roi, kulihat dia yang melihat aku. Saudara-saudara yang terkasih, mana dari ketiga kata ini yang ingin Anda coret dari kehidupan Anda? Yang pertama kesengsaraan, yang kedua kesusahan, atau yang ketiga kesenangan? Saudara, bila kesenangan mengendalikan hidup seseorang, maka itu akan menimbulkan kesusahan dan berujung pada penderitaan. Bila seorang dapat mengendalikan kesusahan hidupnya, maka kesusahan tidak akan membawa dia kepada penderitaan. Kerap kali keputusan singkat tanpa pertimbangan matang berujung kepada kesusahan yang mendatangkan penderitaan. Sering kita mendengar ucapan,
menyesal itu biasanya dari belakang. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-16 tercatat Abram yang telah mengambil keputusan yang singkat tanpa pertimbangkan matang. Akibatnya keluarga mereka mengalami kesusahan. Keputusan Abram untuk menerima usul Sarai istrinya untuk menjadikan Hagar istrinya akhirnya mendatangkan masalah buat keluarga mereka. Saudara-saudara yang terkasih, bila hari ini kita mengalami penderitaan, mungkin akibat dari kesalahan kita sendiri atau ditimbulkan oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang saya mau bagikan tercatat di dalam ayat yang keempat dan yang kelima, yaitu bangun kesadaran bahwa penderitaan itu dekat dengan setiap kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat sampai yang kelima berbunyi, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada kepangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Abram, Sarai dan Hagar, keluarga orang beriman, juga hidup dalam penderitaan. Sarai mengalami penghinaan dari Hagar. Abram diminta bertanggung jawab atas penderitaan Sarai. Hagar yang sedang hamil anak Abram ditindas oleh Sarai. Bahkan Tuhan Yesus juga menderita akibat menanggung hukuman dosa yang mesti diterima oleh manusia. Jadi jangan putus asa bila hari ini kita mengalami penderitaan, sebab semua manusia punya penderitaannya masing-masing. Ingatlah, tidak selalu penderitaan kita tidak lebih berat daripada orang lain. Tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tetap bersekutu dengan sesama orang percaya untuk berbagi penderitaan. Bangun kesadaran bahwa penderitaan itu dekat dengan setiap kita, saudaraku. Saudara yang terkasih, hal yang kedua adalah hadapi dengan berani, karena lari dari penderitaan akan membuat lelah. Dalam ayat yang ke-7 dan ke-9, Sarai mencoba lari dari penderitaan dengan cara mengusir Hagar. Abram mencoba lari dari penderitaan dengan cara menyerahkan Hagar ke dalam kekuasaan Sarai. Hagar mencoba menghindar dari penderitaan dengan cara lari dari rumah majikannya. Mereka semua lelah karena lari dari penderitaan. Tetapi Tuhan memerintahkan Hagar untuk kembali ke rumah Sarai dan menghadapi penderitaan itu. Elia dan Yunus juga pernah lari dari penderitaan, tetapi Tuhan memerintahkan mereka untuk kembali dan menghadapi penderitaan itu. Bila kita mengalami penderitaan, jangan lari daripadanya. Sebab semakin kita lari, semakin kita lelah. Hadapi dengan iman, sebab pencobaan yang mendatangkan penderitaan tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi hadapi dengan berani, lari dari penderitaan akan membuat kita lelah. Yang ketiga, yaitu percaya tanpa ragu, sebab Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan bertindak. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat yang ke-13 dan 14, ketika Hagar menghadapi penderitaan, Tuhan menjumpai dia di padang gurun dan menguatkan Hagar untuk menghadapi penderitaan itu. Hagar menyebut Tuhan dengan sebutan El Roi, yang berarti, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Ini berarti penderitaan Hagar membuat dia berjumpa dengan Tuhan dan menumbuhkan imannya bahwa Tuhan peduli dengan penderitaannya. Daniel dan kawan-kawan pernah menderita, tetapi Tuhan hadir dan memberi jalan keluar buat mereka. Bila kita hari ini mengalami penderitaan, jangan tawar hati. Tetap percaya bahwa Tuhan melihat kita dan Tuhan akan bertindak untuk kita. Karena itu, tetap percaya tanpa ragu, sebab Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan bertindak. Saudara yang terkasih, biarlah ketiga poin ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya, bagi setiap kita yang saat ini mengalami penderitaan, kesukaran hidup, mungkin karena pandemi dan juga yang lain-lain. Yang pertama, bangun kesadaran bahwa penderitaan itu dekat dengan setiap kita. Yang kedua, hadapi penderitaan dengan berani,
Lari dari penderitaan akan membuat kita lelah. Dan yang ketiga adalah percaya tanpa ragu, sebab Tuhan melihat dan Tuhan akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan di malam ini. Sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan ini, saya akan berdoa bagi kita semua yang mendengar renungan ini. Bapa, dalam nama Yesus, kadangkala ketika kami menghadapi penderitaan, kami begitu tawar hati, kami mau lari dari penderitaan. Tetapi Tuhan, di malam ini kami belajar bahwa Tuhan melihat setiap kami. Kami tidak mau lari, tapi kami mau hadapi semuanya itu. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Setiap pendengar yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah, mungkin masalah penyakit, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, apapun itu. Tuhan yang memberikan kekuatan. Ajar kami supaya kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa menolong Hagar, Tuhan bisa menolong Abram, Tuhan bisa menolong Sarai, Tuhan juga akan menolong kami. Ajar kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dan tidak melupakan Tuhan dalam segala hal. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan yang menolong kami dan kami boleh istirahat dengan tenang. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan memberkati setiap pendengar yang mendengar renungan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.